DPRD Kota Malang memberikan peringatan tegas terhadap penyertaan modal sebesar 35 miliar untuk BPR Tugu Arta. Anggota Dewan membekali persetujuan dengan catatan-catatan kritis. Cara-cara manajerial lama harus ditinggalkan. Efisiensi, inovasi, dan penguatan SDM adalah keharusan yang tidak bisa ditawar. Akhirnya, rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kota Malang ke Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Tugu Arta Sejahtera sudah disahkan. Pengesahan ini berlangsung dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Malang Rabu pagi. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita. Turut hadir Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setio Santoso, beserta sejumlah kepala perangkat daerah dan camat. 7 fraksi di DPRD Kota Malang menyatakan setuju Ranperda ini disahkan menjadi perda. Tapi ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan Pemkot Malang dan BPR Tugu Arta. Ketujuh fraksi itu adalah fraksi PDI Perjuangan, Golkar, PKB, Damai, Gerindra, PKS, dan fraksi Nasdem PSI. Secara garis besar, mereka menilai kinerja BPR Tugu Arta sudah cukup baik dan usahanya layak diteruskan. Meski begitu, BPR ini didorong untuk ekspansi usaha secara lebih inovatif, produktif, dan tentu saja berkelanjutan. BPR Tugu Arta juga harus berbenah diri, khususnya dalam meningkatkan manajemen risiko kredit, mengefisiensi biaya operasional, mendiversifikasi portofolio kredit, dan yang utama, memperkuat sumber daya manusia. Tujuan akhirnya agar BPR bisa meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Malang secara signifikan. Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita menegaskan kalau penyertaan modal ini bukan cuma tambahan dana biasa, melainkan bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi daerah lewat lembaga keuangan milik pemerintah daerah sendiri. Amitya juga menjelaskan bahwa semua fraksi sudah memberikan pandangan. Prinsipnya satu, memastikan dana ini dikelola secara transparan, profesional, dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah. Fiskal kita, tetapi tetap saja karena ini kan ada bantuan dari pusat ya, jadi agak lumayan juga gitu, sekitar 20%, karena kita potongan hampir lebih dari 20% kayaknya, 20% ya, sekitar 284 miliar, sehingga nanti di RAPBD ini ya kita akan memilah-milah lagi apa yang perlu kita sederhanakan gitu. Jadi misalnya kegiatan-kegiatan yang rutin mungkin di masing-masing dinas yang perlu kita sederhanakan tetap dilaksanakan, sasarannya masih bisa dilakukan, tetapi mungkin disederhanakan secara teknisnya saja sehingga mungkin ada penghematan-penghematan gitu di beberapa sisi. Sementara mungkin itu sih. Di sisi lain, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan apresiasinya atas kerjasama yang baik ini. Menurutnya, momen ini adalah wujud nyata kebersamaan dalam mempercepat pembangunan Kota Malang. Wahyu menjelaskan substansi penyertaan modal ini adalah untuk memperkuat struktur permodalan dan kinerja BPR Tugu Arta Sejahtera. Karena kan di Kota Malang ini koperasi itu kan ada beberapa. Kita kan dari baru, orangnya baru, kemudian dengan sarana prasarana juga harus kita siapkan. Ya, kita hanya 3, ada beberapa yang lama itu sudah mulai berjalan. Tapi tetap terkait dengan sarana prasarana masih belum layak sepenuhnya. Ini kita sambil berjalan. Karena dan ini dipahami juga oleh pusat bahwa terkait dengan koperasi merah putih ini pergerakannya belum begitu progresnya ya belum begitu cepat karena memang masih banyak permasalahan-permasalahan yang harus banyak kita selesaikan. BPR Tugu Arta mendapatkan penyertaan modal sebesar 35 miliar rupiah yang akan dicairkan secara bertahap selama 5 tahun hingga tahun 2031. Diharapkan, dengan tambahan modal ini, kinerja BPR Tugu Arta akan makin baik, sehingga dividen yang disetor ke Pemda harus naik. Ali Mahrus melaporkan.